Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman, rekan-rekan, apa kabar? Ya. Berikut tak kasih tutor live tentang cara kalibrasi ya, cara kalibrasi solder sensor gerak produk 2021. Apabila misalkan ganti gagang solder, terus kemudian gagang soldernya itu jatuh, pecah elemen, terus diganti gagang yang baru, ternyata panasnya nggak maksimal ya, atau kurang ya. Jadi perlu dikalibrasi lagi supaya panasnya bisa maksimal lagi ya, supaya panasnya bisa maksimal lagi. Nah, cara mencarinya kayak gini, sediakan ya, sediakan obeng min ya. Obeng min ini adalah solder 2021, produk 2021 ya. Ini elemennya, kemudian di sini ini kan slip ya, tulisannya slip, ini tak tekan aja biar nggak slip ya. Nah, di sini sudah tersetting ya, tersetting 454 ya. Ini saya balik supaya bisa mengkalibrasi ya. 454 dan lampunya berkedip kenceng. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di elemen itu nggak ada panas atau panasnya kurang. Sudah 450 sekian tapi kok nggak panas-panas, kenapa gitu ya. Nah, tadi saya bilang sediakan obeng min ya, sediakan obeng min. Lalu di modul ini kan ada trimpot ya, di modul ini ada trimpot. Misalkan kalau namanya mau dilihat secara dekat kayak gini, ini ada trimpot di sini, ini diputar ya, ini diputar sampai di sini kelihatan ada merah ya. Sampai di sini ada kelihatan merah. Jadi ada trimpot nilainya 105 atau 205 atau 1 mega atau 2 mega ini di sini. Tapi ingat jangan sampai menyentuh asimetiknya ya. Jangan sampai menyentuh asimetiknya ini, kalau apalagi nyentuh yang ini, nyetrum ini. Asimetiknya ini ada fatnya, ini nyetrum, yang ada aluminiumnya ini. Makanya tak taruh di sini ya. Nah, tadi saya bilang ada trimpot yang perlu kita setting ini. Ini kita setting. Ini kondisi ngeslip lagi karena dalam waktu sekian menit tidak digunakan, dia ngeslip ya, tekan dulu biar dia membaca. Oke, nah sudah berkedip seperti ini ya, Trimpot kita putar ke kanan ya. Sambil kita perhatikan di situ, kita putar ya. Ini saya putar ya. Putar sambil perhatikan kedipnya itu. Kita putar. Nanti kalau sudah mulai ada merah, tambahin sedikit. Biasanya kalau maksimal itu kedipnya malah pelan ya. Maksimal panas kedipnya pelan. Jadi kita buat kedipnya perlahan. Nah, kayak gini kan pelan ya kedipnya ya. Kayak gini kan pelan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu apakah ada perubahan panas ya. Putar lagi terus ya. Belum kelihatan ada panas. Biarpun ini berkedipnya kencang, kemudian lambat, belum kelihatan ada bara ya di elemen. Terus putar ya, terus putar sampai mulai kelihatan ada bara. Pada saat diputar, misalkan dia tiba-tiba ngeslip, tekan aja potensionya, enter. Nah, ini sudah kelihatan ada bara ya. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah mulai kelihatan ada bara. Coba lampunya tak kecilkan biar nggak kalah ya baranya. Nah, sudah mulai kelihatan ada bara ya. Ya. Di sini maksimalkan di 455, jadikan 455 lalu tekan enter. Ya, potensinya tekan enter. Oke. Lalu coba trimpot ini tadi kita atur lagi. Kita atur supaya kedipnya di sini itu kenceng. Jadi kalau misalkan di sini itu kedipnya lambat, dia mompanya terus-menerus nanti. Kayak gini misalkan ya, kayak gini ini saya buat kedipnya lambat. Nah, kedipnya lambat kayak gitu, ini nanti mompa terus. Kalau mompa terus cepet putus elemennya.
Ya, karena di sini kedipnya lambat. Buatlah kalau sudah berkedip lambat seperti ini, dikembalikan sedikit ya. Teman-teman lihat ini, baranya segitu kan, merah banget toh. Ini cepet putus nanti di elemen ya. Jadi kedipnya itu setelah seperti ini dikurangi, dibuat dia berkedip kencang supaya ada napas. Ini merah banget ini, terlalu panas. Dikurangi, dibalik trimpotnya, dibalik mutarnya, dibuat dia berkedip kencang. Nah, berkedip kencang ya ini ya. Ini berkedip kencang. Kalau di video kayak gini, live gini, berkedip kencang itu seolah-olah malah nggak kelihatan berkedip. Padahal sebenarnya ini berkedip kencang. Kalau dia berkedip kencang kemudian lambat itu ada nafas. Ya. Kencang kemudian pelan, kencang kemudian pelan, itu ada nafas. Ya. Nah, bisa dilihat ya, ini kan ngeslip lagi nih, ngeslip lagi, tekan enter atau itu tadi goyangkan. Kalau kayak gini kan saya susah goyangkan, saya tekan enter aja enak. Nah, ya sudah saya tekan enter, dia ngebaca lagi, ya. Panasnya muncul. Jadi kalau misalkan ganti gagang kemudian panasnya nggak ada atau panasnya kurang, berarti resistansinya elemen itu nggak sama. Resistansinya elemen ini nggak sama. Jadi wajib dikalibrasi ulang, diputar lagi, trimpotnya ini diatur ya. Dibuat dia kencang banget, frekuensi pacunya kencang kemudian melambat. Itu secara otomatis ya, secara otomatis kayak gini. Kencang kemudian lambat, kencang kemudian lambat, itu sama dengan kayak gini nih, kalau teman-teman perhatikan ya. Ini membaranya kenceng ya. Setelah kenceng nanti dia redup sesaat. Nah, redup kayak gini, redup berkurang, lalu dia kenceng lagi, redup berkurang, kenceng lagi. Jadi abang yang di sana karena gagangnya jatuh, pecah, diganti elemen kok nggak panas atau kurang panas. Nah, coba dikalibrasi ulang. Tutor ini sebetulnya sudah ada sebelumnya di postingan saya, tapi nggak apa-apa, tak bikin live lagi ya, tak bikin live langsung lagi. Jadi di AB itu nggak ada yang sulit, sudah tak tuangkan semua di grup ya, untuk cara kalibrasinya, gimana supaya soldernya nggak terlalu kencang panasnya. Ini panas banget loh ini. Saya berani bertaruh kalau sama pabrikan 936 itu masih panas ini. Ya. Gitu ya Bang, cara kalibrasinya. Di trimpot ini diputar, di trimpot. Ada trimpot tulisannya 102 atau 1205 ya, atau 205 di dalam itu. Itu yang perlu diputar. Nah, warna biru di dekat IC 358 ini ya Bang ya. Ya. Di IC 358 ini ada trimpot. Nah, itu yang perlu kalibrasi ini ya. Nah, ini diputar-putar. Putar ke kanan nambah panas, putar ke kiri mengurangi panas. Lalu dicari frekuensi denyutnya, frekuensi kedipnya yang tercepat. Cepat kemudian melambat, cepat kemudian melambat. Nah, nanti di sini bisa kelihatan panasnya naik turun. Memang station seperti itu, nggak boleh panas terus. Kalau panas terus rusak. Malah justru rusak kalau terlalu panas. Nah, ini slip ya, ini kondisi slip, tinggal angkat, arahkan ke bawah, udah pompa lagi. Jadi seperti itu ya Kang, cara kalibrasinya. Dalamnya juga seperti ini. Oke, saya lanjut kembali. Ada packingan yang harus tak siapin 3-in-1 ke Surabaya, Mas Ahmad Helmi. Untuk kalibrasinya caranya seperti itu. Terus untuk pasang sensor slipnya pun juga sudah ada kan. Sensor slip tuh pakai ini, seperti Elko ya, seperti Elko kecil ini namanya sensor slip 520 ya, kayak gini. Ini terpasang di jalur termomin, Kalau nggak ada ini, nanti saudara misalkan sudah slip, digoyang,
nggak akan keluar panas, harus tekan enter di potensi. Makanya fungsi ini fungsi banget. Tapi misalkan terpaksa tidak ada ini karena rusak atau pecah atau apa, solder masih tetap bisa digunakan, hanya kalau setelah slip ya, setelah slip nggak bisa digoyang, harus tekan enter di potensio ya, potensionya ditekan di enter gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.